Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang hadirin sekalian dalam forum diskusi apresiasi dan kritik terhadap pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perkenalkan, saya Evelyn Shalom Aurelia Sinuhaji selaku moderator yang akan memandu dalam forum diskusi pada hari ini. Dalam forum kali ini telah hadir 5 orang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Brawijaya yang akan menyampaikan kritik terhadap pasal-pasal yang tidak pro kebebasan berpendapat, dan mahasiswa lainnya akan menyampaikan tentang apresiasi mengenai pasal-pasal yang pro terhadap kebebasan berpendapat. Kepada setiap mahasiswa dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri Dewi Wijaya, saya sebagai penyampai kritik pasal 9 ayat 1. Perkenalkan, nama saya Michael Aldrich Haryanto, saya sebagai penyampai kritik pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Anggita Melasova sebagai penyampai apresiasi pasal 17 ayat 1. Perkenalkan, nama saya Desanti Rilianti Gloria, saya sebagai penyampai apresiasi terhadap pasal 4 ayat 3. Perkenalkan, nama saya Putri Nela Husna Failasova sebagai penyampai apresiasi pasal 8. Pasal 5 ayat 1, Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Menurut saya, ada banyak pengertian tentang asas praduga tak bersalah. Prinsip asas ini ada di dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang sah dan adil. Asas ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Meskipun pasal ini penting untuk menjaga kualitas jurnalistik, standar tentang praduga tak bersalah masih bersifat subjektif seperti penafsiran yang berbeda oleh beberapa media. Perbedaan perspektif pemerintah, jurnalistik, dan potensi penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Dalam praktik jurnalistik, asas ini berarti bahwa pers harus berhati-hati dalam melaporkan tuduhan atau kasus yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan opini publik yang bersifat menghukum sebelum putusan pengadilan dibuat. Pers juga perlu menyajikan informasi secara seimbang, menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, dan menghindari pemicu stigma negatif sebelum ada pembuktian hukum yang sah. Misalnya, pemerintah atau pihak berkuasa bisa saja menafsirkan kritik tajam, sehingga membuka peluang penyalahgunaan pasal ini untuk menekan jurnalistik. Dalam pasal yang sama, pasal 5 ayat 2 dan 3 juga disebutkan bahwa pada pasal 2, pers wajib melayani hak jawab, dan pada pasal 3, pers wajib melayani hak koreksi. Pada ayat ini juga tidak disebutkan batasan-batasan apa yang menjadi hak jawab dan hak koreksi jurnalis, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah dan perbedaan karena ketidakjelasan ini. Batasan-batasan ini yang dimaksud ialah batasan waktu untuk mengetahui kapan pers wajib memuat atau menanggapi hak jawab, atau hak koreksi untuk pembatasan pada tujuan hak jawab, karena bisa saja hak jawab ini dipakai untuk promosi diri atau penjadwalan agenda politik. Terima kasih atas kritik yang telah disampaikan oleh Mike terhadap pasal 5 ayat 1-3 tentang pers. Melalui kritik yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pers harus memperjelas kembali standar tentang praduga dan tak bersalah serta membangun batasan yang jelas dalam hak jawab dan hak koreksi seorang jurnalis sehingga tidak akan ada masalah yang timbul ke depannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian apresiasi yang akan disampaikan oleh Gloria. Kepada Gloria dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator atas kesempatan waktu. Terkait UPers sendiri, menurut saya adanya UPers ini sudah baik ya untuk pelaksanaan pers sendiri di Indonesia agar dalam pelaksanaannya pers dapat melaksanakan tugas dan jawabnya secara lebih terarah dan terdapat batasan-batasan yang jelas. Mungkin tetap ada beberapa pasal yang bisa kita soroti untuk lebih dipertegas maksud dan tujuannya, mungkin bisa lebih diperinci lagi. Namun untuk kesempatan kali ini saya ingin menyoroti satu pasal yang menurut saya sangat menarik dan sangat pro terhadap kebebasan pers itu sendiri, yakni pada pasal 4 ayat 3 yang isinya menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dari pernyataan pada pasal 4 ayat 3 tersebut, saya sangat setuju bahwa kebebasan pers di Indonesia harus dilindungi dan
dijamin hak dan kebebasannya. Hal ini mengingat jika ditinjau ke belakang, pers seringkali mendapatkan tindakan atau terdapat pada posisi yang kurang mengenakan. Misalnya pada kejadian tahun 2023 silam, di mana pada saat itu wartawan, reporter dan juga bagian dari pers hadir dalam pembukaan gedung perwakilan Bank Indonesia di Kota Palangkaraya. Namun alih-alih menjalankan tugasnya untuk meliput dan mencari informasi, pers tersebut justru malah diusir dari tempat tersebut. Menurut saya hal tersebut sangat mengecewakan, di mana yang seharusnya pengukuhan gedung tersebut juga merupakan sebuah peristiwa yang sebenarnya berkaitan dengan masyarakat luas, tapi malah ditutup-tutupi. Hal tersebut sangat mengecewakan dan seharusnya tidak terjadi pada saat itu. Nah, sebagai suatu lembaga yang berperan vital dalam pilar demokrasi, sudah seharusnya lembaga yang bertugas untuk mencari, menggali, dan menyampaikan informasi tersebut dilindungi agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara merdeka, yang tentunya juga sejalan dengan kode etik yang berlaku dalam dunia pers itu sendiri. Saya yakin bahwa teman-teman pers di luar sana juga sudah mengerti dan pasti berusaha mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi bagaimana pasal tersebut dapat memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk teman-teman pers di luar sana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas yang tentunya harus melewati proses menggali dan mencari informasi itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya yang telah disampaikan oleh Gloria terkait pasal 4 ayat 3 mengenai jaminan kemerdekaan pers. Mengulas kembali terkait apresiasi yang telah disampaikan, sebagai lembaga yang berperan signifikan dalam pilar demokrasi, pers harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara merdeka, sehingga masyarakat pun dapat memperoleh informasi yang jelas. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan kritik yang kedua yang akan disampaikan oleh Claudia. Kepada Claudia, dipersilahkan. Pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Mengingat keadaan pers di Indonesia saat ini yang dikuasai oleh sekelompok individu, dengan latar yang menguatkan kuasa mereka, dengan kepemilikan media ini, mereka memiliki wewenang untuk mengendalikan apa yang diterima oleh masyarakat awam. Contohnya adalah keinginan untuk diciptakan dengan baik oleh masyarakat untuk memudahkan mereka dalam mencapai suatu tujuan yang membutuhkan dukungan besar, seperti fenomena Pilpres. Sementara itu, pers sendiri harus bersifat netral, yang mana akan menjadi sangat bertolak belakang. Sebagai contoh kasus, pada pemilihan presiden 2014 yang lalu, Metro TV yang dimiliki oleh Ketua Umum Nasdem, yakni Surya Paloh, pada saat itu menunjukkan keberpihakannya pada kubu Jokowi karena hubungan politik yang mereka miliki. Selama Pilpres berlangsung, Metro TV berusaha menciptakan Jokowi sebagai pemimpin yang ideal dan melakukan hal yang sebaliknya dengan Prabowo Subianto. Maka dari itu, saya rasa seharusnya diberlakukan batasan untuk siapa saja yang boleh mendirikan perusahaan pers, yakni harus bebas dari afiliasi dengan politik. Baik, terima kasih kepada Claudia atas penyampaian kritiknya terhadap pasal 9 ayat 1. Mengulas apa yang telah disampaikan oleh Claudia, kebebasan pers di Indonesia saat ini masih cenderung dikuasai oleh sekelompok individu yang memiliki kekuasaan. Sedangkan pers harus bersifat netral, terutama ketika menyampaikan berita yang terkait tentang pemilihan presiden. Oleh karena itu, memang dibutuhkan batasan bagi siapa saja yang boleh mendirikan perusahaan pers, yakni bagi mereka yang tidak memiliki afiliasi dengan politik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian apresiasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Naila. Pada Naila, dipersilahkan. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Saya setuju dengan pasal ini karena ini merupakan sebuah penegasan pasal yang sangat penting dalam menjaga kebebasan wartawan. Perlindungan ini diberikan untuk memberikan rasa aman dari intimidasi, ancaman, atau tekanan dari berbagai pihak. Dapat berupa teror, ancaman fisik, ancaman pempenjaraan, hingga dapat menjadi target pembunuhan. Dengan pasal ini, wartawan memiliki kebebasan untuk menyampaikan kebenaran dan mengkritisi suatu informasi meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk membungkamnya. Misalnya, ada seorang wartawan yang bekerja di sebuah media nasional
yang sedang meliput aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta. Saat ia sedang mengambil gambar dan merekam video untuk melaporkan kejadian tersebut, tiba-tiba ada beberapa aparat kepolisian yang mendekat dan mencoba menghentikan wartawan saat sedang kegiatan peliputan berita. Wartawan tersebut kemudian melapor kepada pengadilan karena tindakan yang dilakukan aparat kepolisian menghalangi tugas jurnalistiknya. Dari masalah tersebut, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Jika ada tindakan yang menghalangi kebebasan wartawan dalam meliput berita, baik itu pihak berwajib maupun perusahaan ataupun pihak lain, mereka sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Baik, terima kasih atas apresiasi yang telah disampaikan oleh Naila terkait pasal 8 Undang-Undang Pers. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Naila sebagai seorang wartawan, dalam menjalani profesinya harus mendapatkan perlindungan secara hukum, sehingga kinerja wartawan dalam menyampaikan informasi dapat terjaga dan informasi yang disampaikan pun merupakan informasi yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian kritik yang terakhir yang akan disampaikan oleh Chandra. Kepada Chandra, dipersilakan. Pasal 15 ayat 7, pasal yang menyebutkan bahwa Dewan Pers dapat menerima bantuan lain yang tidak mengikat. Pasal ini berpotensi menjadi pasal yang rawan disalahgunakan, terutama dalam konteks pengaruh politik yang bisa merusak independensi lembaga seperti Dewan Pers. Frasa tersebut apabila dipahami secara luas memungkinkan masuknya dana atau bentuk bantuan lain dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik dalam politik maupun ekonomi. Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di mana Dewan Pers sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas dan keberimbangan informasi justru terpengaruh oleh pihak yang memberi bantuan. Di Indonesia sendiri, di mana telah terjadi konsentrasi media yang besar hanya dimiliki oleh segelintir kelompok atau individu, sumber dana dari pihak-pihak ini apabila memiliki kepentingan politik dapat menyebabkan ketergantungan dan tentunya memperbesar kemungkinan ketidaknetralan media. Misalnya dengan adanya potensi intervensi politik melalui bantuan semacam ini. Dewan Pers bisa kehilangan perannya sebagai penjaga kebebasan pers yang objektif dan tidak berpihak. Keputusan Dewan Pers kemungkinan menguntungkan pihak yang memberikan bantuan tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan, media yang seharusnya berfungsi sebagai saluran informasi yang objektif bisa menjadi alat untuk menyebarkan agenda politik tertentu. Pemberian dana dalam bentuk apapun, baik yang terlihat sebagai bantuan maupun yang disamarkan dalam bentuk apapun, dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan memperburuk ketidakberimbangan dalam informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam penyampaian informasi. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dalam sumber pendanaan bagi lembaga yang berperan dalam menjaga kebebasan pers dan integritas informasi seperti Dewan Pers. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan adanya konflik kepentingan juga sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga objektivitas dan independensi lembaga-lembaga tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian kritiknya terhadap pasal 15 ayat 17 yang telah disampaikan oleh Chandra. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, terdapat potensi penyalahgunaan pasal yang akan mengancam kebebasan pers. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hal tersebut, yakni dengan mengatur pasal 15 ayat 7 dengan pengaturan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada penyampaian apresiasi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Meila. Pada Meila, dipersilahkan. Pasal 17 ayat 1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin memperoleh informasi yang diperlukan. Pasal ini menyatakan penegasan bahwa kemerdekaan pers adalah tanggung jawab bersama. Pada praktiknya, hubungan antara pers dan masyarakat itu sangat berkaitan. Masyarakat merupakan jantung bagi dunia pers karena peranannya yang sangat penting dan dibutuhkan. Masyarakat bisa menjadi pengawas media seperti contohnya, masyarakat dapat melapor pada Dewan Pers apabila menemukan adanya suatu pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Dalam konteks ini, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dengan kegiatan jurnalisme. Secara langsung, masyarakat bisa menjadi seorang narasumber apabila terdapat hal-hal yang relevan dengan mereka. Sedangkan peran masyarakat secara tidak langsung yaitu sebagai pengawas media seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
Untuk itu, saya sangat mengapresiasi dengan diberlakukannya pasal ini di Indonesia sebagai awalan agar masyarakat berani bersikap lebih kritis, aktif, dan partisipatif kepada segala isu yang tengah dihadapi sehingga mendorong adanya demokrasi yang sehat dan terbuka. Sebagai contoh kasus, dapat dilihat dalam diskusi publik dan pelatihan jurnalisme yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Misalnya, AJI mengorganisir pelatihan untuk masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers dan cara melindungi hak-hak jurnalis. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran media, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebebasan berekspresi dan akses informasi yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih kepada Meila atas penyampaian apresiasinya. Melalui apresiasi yang telah disampaikan oleh Meila mengenai pasal 17 dalam Undang-Undang Pers ini, dapat dilihat bahwa kemerdekaan pers merupakan tanggung jawab bersama, di mana masyarakat pun harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat mendorong kegiatan demokrasi yang sehat dan terbuka. Baik, penyampaian apresiasi tersebut sekaligus menjadi penutup dari forum diskusi pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azaria Zainata Eliawati. Saya sebagai penyidik naskah dan juga editor. Perkenalkan, nama saya Adina Aulia. Saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Dina Maria Yolanda Situmorang. Saya sebagai penyempurna naskah. Perkenalkan, nama saya Rizka Ulian Windia. Di sini saya sebagai editor.